Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan ICT dalam bidang kesehatan. Ini adalah pertemuan keempat di mata kuliah ICT ya teman-teman. Oke, ICT ini seperti apa yang telah kita bicarakan sebelumnya merupakan salah satu bentuk perlengkapan ataupun peralatan yang dibangun oleh suatu lembaga ataupun organisasi untuk melakukan kegiatan komunikasi dengan menggunakan teknologi ya. Jadi information communication and technology ini merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi dengan menggunakan bantuan teknologi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang perkembangan ICT, hardware ICT, ya, kemudian uh, apa namanya pengertian ICT dan lain sebagainya, sehingga di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan ICT dalam bidang kesehatan. Jadi bagaimana ICT ini bisa bermanfaat untuk pelayanan kesehatan, atau bagaimana ICT ini bisa membangun efektivitas ya, dan produktivitas pelayanan di bidang kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan di negara ini secara umumnya dan secara khususnya di instansi-instansi kesehatan ataupun organisasi-organisasi kesehatan bisa terwujud dengan baik. Oke, seperti apakah penggunaan ICT dalam bidang kesehatan? Mari kita bahas sama-sama ya teman-teman. Kita lanjut aja yang pertama. Nah, yang pertama kita membahas mengenai grafik ataupun layout ya, atau disebut dengan flowchart juga bisa. Flowchart mengenai bagaimana implementasi ICT di dalam bidang kesehatan ya. Artinya di sini ICT ini jadi bagaimana ICT ini mampu memberikan layanan yang baik atau layanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga dengan adanya ICT ini bisa mengefisiensikan alur-alur administrasi ya. Jadi alur-alur ADM ini bisa diminimalisir atau bisa mengefektifkan waktu ya, efektif waktu, kemudian bisa di sisi lain juga bisa memberikan layanan informasi secara up to date, cepat, dan dapat dipercaya. Seperti halnya teman-teman sudah memahami tentang bagaimana COVID-19 ini sekarang sedang mewabah di Indonesia. Kita bisa mengetahui berapa jumlah pasien yang terdampak atau berapa jumlah pasien yang memiliki gejala COVID, berapa yang melalui rapid, berapa yang sudah terinfeksi, berapa yang ODP dan lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu bentuk layanan ICT ya. ICT adalah di dalam bidang kesehatan masyarakat. Nah, information communication technology ini adalah bentuk dari bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk komunikasi. Tentunya teman-teman mahasiswa sudah bisa memahami tentang bagaimana sistem pelayanan yang harus dilakukan oleh organisasi kesehatan ya, seperti halnya rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, di sini kita mulai dari di sini kita mulai dari kualitas layanan dulu ya. Jadi kita mulai dari kualitas layanan ini. Jadi harapan masyarakat bahwasanya layanan yang dilakukan oleh organisasi kesehatan itu memiliki kualitas yang baik. Tentunya banyak sekali aspek yang berpengaruh ya, atau kualitas layanan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek ya. Bisa dari tenaga medisnya, bisa melalui
sarana prasarana yang dimiliki dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita tidak membahas hal-hal seperti itu. Yang akan kita bahas adalah bagaimana peran ICT ini dalam membangun pelayanan informasi kepada kesehatan, sehingga layanan kesehatan yang dilakukan oleh organisasi kesehatan itu bisa diberikan secara terpadu dan terintegrasi antara satu sama lainnya, sehingga setiap data yang ada di program tersebut bisa diakses oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang yang berkaitan. Ya, jadi nanti di dalam bidang ICT ini juga terbagi atas beberapa layanan. Yang pertama ada public, ya. Yang kedua itu ada private, ya, private. Ada yang public, ada yang private. Jadi nanti bagaimana atau data yang seperti apa yang bisa diberikan kepada masyarakat secara umum, ataupun data yang seperti apa yang hanya bisa diberikan kepada masyarakat ataupun orang-orang tertentu saja. Oke. Nah, untuk mendapatkan kualitas layanan yang baik gitu kan, artinya bahwa bagaimana kesehatan, ya, layanan kesehatan ini atau layanan kesehatan atau organisasi kesehatan ini bisa memberikan kualitas layanan yang baik, itu harus menciptakan yang namanya sebuah sistem, ya. Nah, sistem inilah yang nantinya akan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif. Karena apa? Karena melalui sistem yang dibangun oleh organisasi tertentu tentunya akan berpengaruh terhadap bentuk-bentuk layanan yang akan dijalankan. Oke. Jadi dari kesehatan, kualitas layanan, kemudian nanti akan membangun sebuah sistem. Sistem ini tentunya akan berpengaruh terhadap nilai kinerja kesehatan di suatu daerah. Di mana nanti sistem ini, ya, ini di sini di sistem ini yang merupakan ada ICT di sini, ya. Ini nanti dia si masyarakat itu bisa mendapatkan data secara umum, ya, data secara umum seperti halnya yang pernah saya katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika sebuah rumah sakit ataupun puskesmas ingin merujuk pasiennya ke rumah sakit, kita bisa mengetahui jumlah kamar yang tersedia, bentuk layanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit tertentu, lalu berapa jumlah tenaga medis yang tersedia. Nah, kita bisa mengetahui melalui sebuah sistem informasi manajemen, ya, sistem informasi manajemen kesehatan yang dibangun melalui sistem ICT ini. Oke. Nah, agar kualitas layanan yang optimal, kualitas layanan yang baik, itu sistem yang dibangun adalah sistem yang relevan terhadap kondisi-kondisi tertentu. Misalkan gini, ya, misalkan teman-teman mahasiswa melihat sebuah rumah sakit, dia memberikan layanan-layanan kesehatan di rumah sakit ini, kemudian layanan-layanan yang dilaksanakan ataupun yang diberikan oleh rumah sakit tersebut memiliki layanan-layanan tertentu, tentunya ada aspek-aspek yang harus diperhatikan supaya layanan ini bisa terintegrasi, layanan ini bisa terwujud, layanan tersebut bisa diberikan kepada masyarakat secara optimal. Nah, bagaimana ICT bagaimana sistem ICT bekerja di dalam bidang kesehatan? Yang pertama, sistem ICT akan melakukan pekerjaan di bidang administrasi. Artinya apa? Artinya sistem pengadministrasian yang dilakukan di organisasi kesehatan, ya, itu menggunakan sebuah sistem. Ya, jadi di kesehatan ini akan menggunakan sebuah sistem, ya. Jadi si administrasi ini bisa diakses oleh pasien, bisa diakses oleh tenaga medis, bisa diakses oleh dalam bentuk pelayanan oleh masyarakat secara luas. Nah, administrasi ini berkaitan dengan sebuah proyek, dengan sebuah program yang tersimpan di dalam sistem, sehingga
Pengadministrasian ini mengarah kepada bagaimana pencatatan-pencatatan yang dilakukan di dalam perkembangan sistem kesehatan. Dan kenapa administrasi berada di paling awal? Karena sistem yang efektif, sistem yang akan jalan, ataupun sebuah vision yang akan dilakukan akan lebih efektif apabila ada pengadministrasian yang jelas. Sehingga konotasi dari konotasi dari administrasi di dalam pelayanan kesehatan ini adalah melakukan manajerial di bidang pengadministrasian, yang nantinya dia akan merekod segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, ya. Nah, sistem pengadministrasian ini tentunya sangat penting karena nanti akan berpengaruh terhadap bentuk-bentuk layanan yang dilakukan oleh organisasi kesehatan. Ya, misalkan di dalam administrasi ini kita bisa mengetahui berapa pasien yang ada di rumah sakit tersebut, lalu sarana prasarana yang dimilikinya apa saja, lalu sistem pengadaan barang dan lain sebagainya dilakukan di dalam bentuk apa, kemudian barang yang tersedianya apa saja. Maka ada pengadministrasian yang relevan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat itu. Oke, jadi di dalam administrasi ini terpengaruh terhadap yang pertama adalah sistem pengadministrasian ini mengarah kepada sistem SDM. Kenapa SDM terlebih dahulu? Sapras ya. Kenapa Sapras dilakukan terlebih dahulu? Karena yang pertama, bahwasanya pelayanan yang optimal itu tentu akan dipengaruhi oleh Saprasnya. Ya, misalkan dokter gigi dia bisa memberikan pelayanan kesehatan dalam bidang pemeriksaan gigi. Itu akan berjalan lebih optimal apabila memang sarana prasarananya ada. Namun apabila memang sarana prasarananya tidak ada, maka pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan untuk pemeriksaan gigi ini tidak akan efektif. Nah, dengan demikian bagaimana sarana prasarana ini bisa terpenuhi secara signifikan, secara jelas? Jadi pemenuhan sarana prasarana jika memang digrafikkan seharusnya mengarah ke arah sini. Nah, jika digrafikkan, artinya apa? Artinya dari level sini dari level sini sampai ke sini, ini merupakan sebuah tahap persiapan di mana sarana prasarana yang dimiliki oleh organisasi kesehatan tidak terlalu lengkap. Nah, pembelanjaan sarana prasarana itu kan tidak pada sebuah organisasi ada yang bisa langsung dipenuhi semuanya secara totalitas, ya. Ada yang dipenuhi secara bertahap. Ya, misalkan ya di awal rumah sakit itu bisa membangun layanan kesehatan dengan 14 kamar. Jadi pasien itu yang bisa dilayani hanya rawat inap hanya sebanyak 14 saja. Lebih dari 14 tentunya tidak bisa dilayani. Karena apa? Karena lokasi ataupun persediaan ruangan untuk dilakukannya proses pelayanan kesehatan rawat inap ini tidak bisa dilakukan karena tempat untuk pasien itu tidak ada. Nah, jadi bagaimana supaya sistem pengadministrasian ini mampu merekod sarana prasarana dan yang nantinya bisa digunakan untuk penentuan tujuan atau pengarahan terhadap pemenuhan kualitas sarana prasarana yang dimiliki oleh organisasi kesehatan ini bisa memberikan kontribusi. Jadi sistem pengadministrasian ini akan mencatat dari periode ini sampai ke periode ini itu sarana prasarananya apa saja yang bisa terpenuhi. Dan pada akhirnya di bagian sini itu karena administrasi sudah melakukan pencatatan di bagian ini, maka di sini seharusnya tidak ada lagi pembelanjaan yang sudah dibelanjakan pada tahun ini, ya, gitu kan. Jadi secara tidak langsung dari grafik ini menunjukkan bahwa semakin lama itu akan semakin lengkap. Karena apa? Karena pembelanjaan dilaksanakan berdasarkan periodik, ya. Jadi pembelanjaan di bidang sarana prasarana di tahun ini tidak mungkin dibelanjakan lagi di tahun ini kecuali memang kekurangan.
Ya, jadi nanti bisa bertahap. Di sini itu sudah terpenuhi, maka di sini adanya penambahan kalau memang kekurangan. Jadi tidak 100% pembelanjaan yang dilakukan di tahun ini sama persis dengan pembelanjaan di tahun berikutnya. Ya, misalkan di tahun ini itu tidak ada tabung oksigen, ya. Kemudian karena dibutuhkan tabung oksigen di tahun ini, belanja tabung oksigen untuk pasien. Nah, secara tidak langsung di tahun ini sudah ada misalkan di sini sarana prasarannya, apa namanya, tempat tidur pasien, ya. Nah, itu kan tempat tidur pasien sudah terpenuhi di sini. Di sini nggak harus beli lagi tempat tidur pasien. Adapun adalah perawatan tempat tidur pasien, sehingga tempat tidur pasien itu bisa dipenuhi di periode pertama. Di periode kedua itu tidak harus beli lagi tempat tidur pasien, tapi yang dibelinya apa? Tabung oksigen. Karena di periode ini rumah sakit belum membeli tabung oksigen. Misalkan seperti itu. Jadi ini akan membentuk grafik yang meningkat, semakin lama semakin meningkat, dan ini akan mengefektivitaskan. Kenapa bisa efektif? Karena kita bisa mengetahui bahwa di sini membutuhkan tabung pasien, ya, tabung pasien itu karena berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di periode yang ini, ya. Jadi saya ulangi, ya. Kita bisa mengetahui bahwa di sini membutuhkan tabung pasien, tabung oksigen itu karena berdasarkan pelayanan yang dilakukan pada periode ini. Ya, di periode ini itu banyak sekali membutuhkan tabung pasien, ya. Sehingga tabung oksigen, sehingga di tahun berikutnya itu harus membeli tabung oksigen, misalkan seperti itu. Jadi ada jenjang yang jelas gitu kan. Jadi pembelanjaan yang dilakukan di periode yang ini berdasarkan kebutuhan yang terjadi di tahun sebelumnya, sehingga akan lebih efektif. Kenapa? Karena pembelanjaan yang dilakukan di sini berdasarkan kasus yang terjadi di tahun sebelumnya, di tahun ini kasus-kasus yang terjadi di sebelumnya bisa terpenuhi. Dan pada akhirnya terus di sini membutuhkan apa lagi? Berdasarkan kebutuhan yang terjadi di tahun sebelumnya. Akhirnya semakin lama akan semakin lengkap, dan itu semua bisa tercapai apabila ada sistem pengadministrasian yang jelas. Oleh karena itu, ya, disinilah letak nilai kepentingan bagaimana administrasi ini bisa memberikan kontribusi terhadap pemenuhan sarana prasarana, sehingga ya pembelanjaan yang dilakukan dalam periode ini dan periode ini tidak double record, ya, tidak double job, tidak double pengadaan. Jadi pengadaan yang sudah dilakukan di sini, maka di tahun ini tidak akan melakukan pengadaan badai yang sama, sehingga semakin lama itu akan semakin meningkat gitu kan kualitas layanannya. Oke. Nah, itu adalah bagaimana administrasi ini bisa mengefektifkan di kegiatan pengadaan sarana dan prasarana. Lalu berikutnya SDM, ya. SDM ini juga sama. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa rumah sakit tertentu atau puskesmas tertentu memiliki SDM yang mumpuni, SDM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan, itu karena ada pengadministrasian yang jelas. Ya, administrasi ini disesuaikan berdasarkan kategori. Yang pertama adalah kategori tenaga medis, misalkan dokter, perawat, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah SDM di bidang pengadministrasiannya juga. Nah, sehingga di bagian SDM ini, ya, itu bisa diketahui berapa jumlah dokter yang bisa menangani penyakit A, penyakit B, penyakit C, dan lain sebagainya, itu akan terrecord di sini. Jadi ini akan membangun asumsi yang jelas terhadap masyarakat yang ingin dilayani, ya.
Nah itu jadi, dan tentunya ini bisa diketahui bahwa dokter tertentu memiliki spesialis tertentu berdasarkan ijazah, dan ijazah ini ataupun sertifikat keahlian dan lain sebagainya bisa tersimpan dengan baik apabila ada pengadministrasian di bagian SDM. Ya, masyarakat bisa mengetahui tentang bagaimana jumlah dokter yang tersedia di rumah sakit tertentu ini berdasarkan pada SDM, ya, pengadministrasian pada bidang SDM. Nah, begitupun dengan keuangan. Ya, keuangan ini akan berpengaruh terhadap bagaimana membentuk administrasi keuangan yang tepat, lalu bagaimana sistem pengadaan yang dikelola oleh controlling system di dalam bidang keuangan, ya, kemudian bagaimana dia melakukan pengaturan di bidang SDM, baik itu honorarium, pengadaan pelatihan, ya, kemudian lain sebagainya yang berkaitan dengan sebuah sistem yang dibangun atau keuangan yang dibangun melalui sistem pengadministrasian ini bisa memberikan kontribusi yang relevan terhadap pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia. Oke, jadi keempat nilai kontribusi ini keempat elemen di dalam bidang kesehatan ini ya tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas layanan. Jadi jika pengadministrasiannya baik, maka masyarakat akan langsung dapat mengetahui informasi-informasi mengenai informasi-informasi yang ada di rumah sakit. Jika pengadministrasiannya jelas, maka masyarakat akan bisa mengetahui sarana prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit. Jika pengadministrasian jelas, masyarakat bisa mengetahui SDM yang dimiliki oleh rumah sakit, gitu kan. Begitupun dengan ini semua bisa terwujud apabila manajerial keuangannya tepat. Ya. Nah, itu adalah keempat pokok di dalam bidang kesehatan yang nantinya akan berpengaruh kepada sistem layanan kesehatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya tentang bagaimana si layanan kesehatan ini dari sistem ini dia bisa memberikan pelayanan, ya, yang akan dilakukan oleh rumah sakit tertentu. Nah, pelayanan ini ada yang bersifat dengan offline, yaitu pemeriksaan secara langsung, ya, gitu kan, sistem pelayanannya. Jadi pemeriksaan ini nanti misalkan konsultasi online kayak Halodocs, ya, kemudian lain sebagainya. Itu dilakukan melalui pengembangan ICT. Nah, kemudian pemeriksaan offline ini adalah pemeriksaan yang dilakukan secara konvensional, artinya si pasien bisa datang secara langsung kepada pemeriksaan. Nah, kemudian berikutnya adalah melalui konsultasi online, ya, seperti Halodocs dan lain sebagainya, sehingga masyarakat ini bisa terlayani semua meskipun kita tidak memiliki jumlah sarana prasarana yang mumpuni, ya, SAPRAS yang mumpuni, tapi masyarakat bisa terlayani hanya sekedar kalau hanya sekedar ingin bertanya, misalkan pertanyaan berkaitan dengan terjadinya sakit di dada, itu penyebabnya bisa karena apa saja, ini bisa konsultasi online di sini, ya, gitu kan. Nah, berikutnya dari sistem pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit dan lain sebagainya, itu akan membentuk sistem data, ya. Ini akan membentuk sistem database. Database ini mencakup tentang jumlah pasien yang diperiksa, jumlah pasien yang dalam proses pemeriksaan, jumlah pasien yang sudah selesai diperiksa, ya. Nah, di pasien ini tidak hanya mengarah kepada identitas pasien secara tersendiri, namun dari pasien ini juga bisa diketahui dari rekam medis, ya, gitu kan, rekam medis,
Ini bisa diketahui. Jadi nanti pada saat dokter melakukan diagnosa itu sudah ada riwayat pasiennya, gitu kan, sudah ada hasil pemeriksaan sebelumnya, gitu kan. Jadi nanti pasien kesalahan dokter dalam melakukan diagnosa itu bisa diminimalisir. Karena apa? Karena ada riwayat penyakit yang diderita pada periodik sebelumnya, ya, gitu kan, atau pada sebelumnya. Nah, kemudian sistem pendataan ini juga, data ini juga terdiri atas data tenaga medis. Ya, seperti halnya di awal sudah saya katakan kan, tenaga medis itu terdiri dari beberapa aspek. Tenaga medis ini ada yang dimulai dari dokter, kemudian perawat, dan lain sebagainya yang nantinya akan membentuk kepada sistem pencatatan tenaga medis yang tersedia. Nah, karena adanya tenaga medis, maka pasti akan membentuk peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, baik itu peralatan medis, perlengkapan medis, ya, sarana prasarana penunjang, ya, seperti halnya kalau peralatan medis kan ada misalkan Oke, misalkan peralatan medis tensimeter, ya, kemudian termometer, kemudian stetoskop, kemudian mungkin inkubator, kemudian lain sebagainya, ya, banyak sekali yang memang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian berikutnya adalah bentuk pelayanan yang diberikan, apakah termasuk ke layanan kesehatan penyakit menular, ya, seperti COVID, atau layanan kesehatan penyakit yang tidak menular, gitu kan. Kemudian layanan kesehatan di bidang lainnya, gitu kan. Nanti akan berpengaruh ke sana karena berdasarkan jumlah tenaga medis yang tersedia, kemudian jumlah peralatan yang tersedia, maka akan membentuk pelayanan yang akan dilakukan oleh rumah sakit, ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti dari data-data ini, dari data-data tersebut, kemudian akan membentuk sebuah sistem pendataan dan nantinya akan membentuk kualitas layanan sehingga masyarakat akan merasa puas dengan layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit ataupun puskes ataupun organisasi-organisasi kesehatan yang lainnya. Ya, jadi kalau berbicara tentang outcome ini adalah berbicara tentang kualitas layanan yang sudah diberikan, ya, outputnya. Jadi masyarakat itu bisa terlayani nggak dengan baik atau tidak. Nanti bahkan dari kualitas layanan ini akan berpengaruh kepada output, berarti jumlah banyak atau tidaknya masyarakat yang bisa dilayani oleh organisasi kesehatan tertentu, ya. Nah, ini adalah implementasi ICT di dalam bidang kesehatan. Artinya ICT ini merupakan aspek yang sangat penting untuk melakukan optimalisasi layanan kesehatan yang dilakukan oleh organisasi kesehatan, sehingga organisasi kesehatan ini mampu memberikan bisa mendapatkan atau organisasi kesehatan ini bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dan pada akhirnya angka kematian itu bisa berkurang, ya, kemudian angka riwayat masyarakat yang sehat itu akan bertambah, angka riwayat masyarakat yang sakit akan berkurang. Karena apa? Karena masyarakat bisa ditangani dengan cepat, masyarakat bisa ditangani berdasarkan data, berdasarkan fakta yang terjadi, ya, bukan berdasarkan argumentasi-argumentasi yang tidak dilandasi oleh data. Oke, kita lanjut. Berikutnya, bagaimana peranan ICT di bidang kesehatan? Yang pertama, sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Artinya di sini seperti halnya yang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa di bidang kesehatan, dia membutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan di bidang layanan kesehatan. Ya, ilmu pengetahuan ini tentunya harus terintegrasi pada sebuah media yang disebut dengan media informasi di bidang kesehatan.
Ya, sebagai dasar dari ilmu pengetahuan ini, misalkan di Halodoc kan kita bisa mengetahui misalkan bentuk-bentuk penyakit yang menular apa saja, ya epidemiologi gitu kan, atau penyakit yang tidak menular apa saja gitu kan. Kemudian bisa mengetahui tentang gejala-gejala yang terjadi, misalkan sakit bahu itu disebabkan karena apa dan lain sebagainya. Itu bisa dipahami secara jelas melalui ilmu-ilmu yang tersimpan pada sebuah sistem, ya. Kemudian berikutnya bisa sebagai alat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Artinya bahwa misalkan seperti yang telah saya katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika terdapat tindakan medis pada pasien di puskesmas itu tidak bisa dilakukan di puskesmas tertentu, sehingga perlu adanya sebuah rujukan. Pada saat ingin merujuk pasien kepada di rumah sakit atau ke rumah sakit, kita bisa mengetahui rumah sakit mana saja yang bisa melayani pasien yang memiliki gejala-gejala tertentu. Nah, tentunya ini butuh informasi yang signifikan, informasi yang jelas, informasi yang update, sehingga pada saat pasien datang itu sudah bisa langsung ditangani, karena misalkan pendaftarannya sudah dilakukan secara online. Ketika pasien datang maka akan langsung masuk ke rumah sakit dan langsung ditindak, tidak harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, ya itu kan. Atau pada saat pasien datang ke rumah sakit tiba-tiba ternyata pas sudah ada di lokasi tidak ada kamar yang kosong, namun ketika dengan sistem ICT kita bisa diketahui berapa jumlah kamar yang kosong, berapa jumlah persediaan obat dan lain sebagainya. Kemudian sebagai alat bantu dalam melakukan kegiatan rekam medis, ya seperti apa yang tadi saya katakan, misalkan sudah ada riwayat penyakit yang diderita oleh pasien gitu kan, sehingga pada saat dokter melakukan diagnosa, dokter sudah memahami berdasarkan kondisi riwayat pasien tertentu, yang pada akhirnya pasien ini bisa ditangani berdasarkan kondisi-kondisi yang sudah terjadi sebelumnya gitu kan. Karena apa? Karena melalui rekam medis ini bisa dijadikan sebagai sebuah referensi bagi dokter untuk melakukan penindakan atau untuk melakukan pemeriksaan pada pasien. Nah, berikutnya ICT juga sebagai alat bantu dalam layanan apoteker, artinya tentang persediaan obat, ya, dan tentang kegunaan obat dan lain sebagainya, bisa menjadi layanan informasi di bidang apoteker. Oke, next kita lanjut aja, ya. Kemudian proses bisa dijadikan sebagai proses konsultasi online, artinya ini penerapan ICT dalam pemberian layanan konsultasi online, ya seperti apa yang tadi saya katakan tentang konsultasi di dalam penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak harus datang ke rumah sakit gitu kan, bisa diketahui melalui observasi layanan kesehatan dan lain sebagainya. Ini ketersediaan kamar rawat inap ini sudah saya bicarakan sebelumnya, memberikan informasi tentang kesediaan obat ini juga sudah saya bicarakan sebelumnya. Penerapan ICT dalam memberikan informasi tentang dilakukan oleh pihak pelayanan, jadi informasi tentang pelayanan yang sedang tersedia di organisasi kesehatan tertentu, sehingga pada saat dokter datang itu pada saat pasien datang itu sudah tahu bahwa layanan ini dilakukan oleh organisasi kesehatan. Oke, berikutnya sebagai proses penelitian, artinya ini pencarian data ataupun informasi di dalam melakukan penelitian, ya. Jadi misalkan seperti halnya dampak-dampak dari penyakit yang diderita oleh pasien itu kan berdasarkan data-data yang tersedia di organisasi kesehatan. Nah, data-data ini sudah terrecord di dalam database, sehingga nanti pada saat pasien membutuhkan ataupun masyarakat membutuhkan data-data tertentu, itu tinggal search aja, nggak harus datang ke rumah sakit. Itu kan kita bisa mengetahui jumlah pasien yang menderita influenza, jumlah pasien yang menderita kanker, jumlah pasien yang menderita liver dan lain sebagainya, itu sudah bisa diketahui melalui sistem pendataan. Jadi pada saat mahasiswa ingin mendapatkan data, dia tidak harus observasi ke rumah sakit, melainkan dia sudah bisa menerima informasi melalui website yang tersedia di rumah sakit tertentu gitu kan. Nah, kemudian penerapan ICT untuk pengelolaan data informasi. Jadi sistem database-nya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.
ini bagaimana database yang diinput oleh pihak-pihak rumah sakit itu bisa langsung terolah, sehingga akan menghasilkan output dalam bentuk chart, dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel dan lain sebagainya, sehingga pada saat data base di input ini sudah bisa diketahui presentasi nilai kesehatan masyarakat di suatu daerah, di suatu rumah sakit melalui organisasi kesehatan yang ada. Kemudian penerapan ICT untuk penyebar luasan hasil penelitian yang berdasarkan, sekarang kan kita sudah mengetahui bahwa terjadinya proses wabah penyakit COVID-19 itu karena adanya COVID itu kan berasal dari hewan ya, kalau saya tidak salah itu berasal dari hewan, virusnya kemudian bisa tersebar luaskan. Nah, bagaimana virus itu bisa menyebar? Nah, itu kan karena kita bisa mengetahuinya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan penelitian pada bidang kesehatan. Bagaimana penanganan yang bisa dilakukan? Itu karena kita bisa mengetahui melalui informasi-informasi yang disediakan oleh organisasi-organisasi tertentu, ya, sehingga informasi ini, hasil penelitian ini tentunya akan bermanfaat terhadap terhadap nilai-nilai penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di bidang studi kesehatan misalnya dan lain sebagainya, atau dalam hal ini bisa dikatakan sebagai sumber informasi data di bidang penelitian. Jadi karena hasil penelitian ini berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, berdasarkan kajian-kajian keilmuan, sehingga hasil penelitian ini pada saat disebarluaskan kepada khalayak umum atau yang disebut dengan disebarluaskan melalui sistem publication atau bisa diakses oleh publik, maka orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai hasil penelitian ini bisa memanfaatkannya, gitu kan. Kemudian berikutnya proses berorganisasi dan beraktivitas, artinya bahwa ICT ini bisa bermanfaat untuk organisasi karena ada institutional message system, ada sebuah sistem pembagian pesan secara institusional, artinya pesan-pesan tertentu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di internal organisasi. Kemudian bisa online scheduling, kita bisa melakukan kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat secara online, sehingga pada saat pembagian tugas itu kita bisa mengetahuinya secara serentak. Jadi kemungkinan alasan untuk pegawai-pegawai tertentu yang tidak melakukan tugasnya secara baik itu bisa diperlihatkan melalui online scheduling online schedule. Jadi apa yang harus dilakukan si A, si B, si C itu bisa diberikan secara online. Ya, kemudian bisa sebagai internet radio dan internet televisi. Ini adalah bagian-bagian terpenting, bagian-bagian yang penyampaian informasi communication and technology. Kemudian bagaimana proses administrasi yang bisa dilakukan melalui sistem ICT ini bisa digunakan sebagai office automation system. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya mengenai bagaimana kita bisa melakukan sistem perkantoran secara otomatis. Ya, jadi menggunakan ICT ini kita akan mendapatkan sebuah kegiatan pengadministrasian secara otomatis. Oke, berikutnya perangkat ataupun aplikasi ini ICT pendidikan ya, ICT di dalam bidang kesehatan. Ini perangkatnya pertama kita bisa menggunakan Google Form karena ini hampir sama saja untuk bentuk pelayanan ICT yang akan diberikan baik itu di dalam bidang pendidikan, di dalam bidang kesehatan, di dalam bidang komersial, keuangan, ya e-commerce, kemudian government, pemerintahan, itu semuanya sama saja. Aplikasinya bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan Google Doc, bisa menggunakan Google Spreadsheet, SQL. Ya, SQL ini adalah untuk penyimpanan data. PHP dan HTML ini adalah salah satu bentuk aplikasi yang bisa diakses sebagai alat dalam menampilkan data SQL ya. Nanti kita akan bahas sama-sama di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.